Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para ibu, bapak rahimakumullah, pemirsa yang ada di rumah, puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di bagian keempat, yaitu kisah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Hadijah. Di kisah ketiga, yaitu Rasulullah SAW pada saat usia 5 tahun atau usia menyusui dengan Halimah As-Sa'diyah. Di usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali ke Makkah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah SAW. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran dan kecerdasannya yang dia saksikan selama menemani dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya. Namun belum ada yang dia terima. Akhirnya masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Mania. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah SAW dan memohon agar Rasulullah SAW bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah SAW setuju. Segera dia memberitahukan paman-pamannya. Lalu pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarnya untuk Rasulullah SAW. Setelah itu terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudhar. Saat itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana sini terkena atau termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil mendalimi orang. Pada awalnya bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu mereka mulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang hendak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin
Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya terserah kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah jualah. Kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW, segera saja mereka berseru, "Itu Al-Amin. Kami rela dia memutuskan dia adalah Muhammad." Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau Rasulullah SAW. Maka beliau meminta diambilkan selembar kain. Lalu Hajar Aswad itu diletakkan di tengahnya. Dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan dengan tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Sejak awal Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah SAW agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah SAW tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik sehingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak dia sukai adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Kompensasinya, Rasulullah SAW lebih suka menyendiri, mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah SAW sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak terpuji. Pernah suatu kali terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun ketika kakinya sudah melangkah, Allah Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya. Ketika usia Rasulullah SAW mendekati 40 tahun, beliau mulai suka menyendiri dan menghindari dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesyirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hira yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam yang sekelilingnya serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Hal tersebut Allah Ta'ala kehendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah sejarah kemanusiaan. Karena itu, jiwanya harus dibersihkan dari hiruk pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum turunnya tugas kerusulan. Setelah sekian lama beliau melakukan khulwah atau menyendiri, membersihkan jiwanya dengan memperhatikan besarnya kekuasaan di balik kebesaran alam ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul sekaligus penutup daripada nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriah, dan sejak saat itulah tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya Jibril alaihissalam yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali
Setiap kali memeluknya dia berkata, bacalah. Setiap kali itu pula Rasulullah SAW menjawab, saya tidak dapat membaca. Rasulullah SAW sangat keletihan sekali, takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Jibril pergi meninggalkannya. Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialami akan mencelakakannya. Kemudian beliau masuk menemani Khadijah seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah segera menyelimutinya. Hilanglah ketakutan dari diri Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia apa yang terjadi di Gua Hira. Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya, ujar Rasulullah SAW. Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, kalla wallahi ma yukhzikallah abadan, innaka la tadhillur rahim, fatahmilul kal, fataksibul ma'duma wa tuqris soifa, wa yu'inu ala nawaibil haqq. Tidak sama sekali, ya Tuhan tidak akan menghinamu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu dan suka menolong dalam kebaikan. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah SAW pergi ke rumah pamannya, Waraqah bin Naufal. Dia adalah seorang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta lagi buta. Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Waraqah tampak gembira. Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Engkaulah Nabi umat ini. Ah, sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu, apakah mereka akan mengusir aku? Jawab Rasulullah SAW, ya, tidak ada seorang pun pembawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu. Sungguh-sungguh, kata Waraqah. Namun ternyata Waraqah meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama setelah wahyu pertama. Para bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah kisah Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah dan mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih dan penyayang. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk.
Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena atau kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kisah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah dan diturunkannya wahyu yang pertama, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan diturunkannya wahyu yang berikut. Akan saya sampaikan di bagian kelima. Mudah-mudahan di bagian keempat ini kita semakin mencintai Rasulullah SAW, karena kita kelak yaumil jaza, yaumil akhir, akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu perbanyak baca sholawat untuk mengagungkan Rasulullah SAW, agar kita diakui, agar kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak ingin dibacakan sholawat. Rasulullah SAW tidak ingin dipuja dan puji oleh umatnya, tapi umatnya memuja dan memuji dengan harapan syafaat dari beliau. Semoga di bagian keempat ini kita menambah wawasan, kita menambah pengetahuan dengan dibacakannya riwayat kisah kehidupan Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.